Pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam diri manusia dalam interaksinya dengan alam, lingkungan, dan kenyataan, termasuk yang ilahi. Pengalaman terbagi menjadi dua. Satu, pengalaman primer, yaitu pengalaman langsung akan persentuhan indrawi dengan benda-benda konkret di luar manusia dan peristiwa yang disaksikan sendiri. Dua, pengalaman sekunder, yaitu pengalaman tak langsung atau reflektif mengenai pengalaman primer. Ingatan. Pengetahuan manusia juga didasarkan pada ingatan, sebagai kelanjutan dari pengalaman. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan bertumbuh menjadi pengetahuan. Ingatan mengandalkan pengalaman indrawi sebagai sandaran ataupun rujukan. Kita hanya dapat mengingat apa yang sebelumnya telah kita alami, kendati ingatan sering kabur dan tidak tepat. Namun, kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mendasarkan pengetahuan kita pada ingatan, baik secara teoritis dan praktis. Kesaksian dimaksudkan untuk penegasan sesuatu sebagai benar oleh seorang saksi kejadian atau peristiwa dan diajukan kepada orang lain untuk dipercaya. Percaya dimaksudkan untuk menerima sesuatu sebagai benar yang didasarkan pada keyakinan dan kewenangan atau jaminan otoritas orang yang memberi kesaksian. Minat dan rasa ingin tahu. Tidak semua pengalaman dapat dijadikan pengetahuan atau tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami harus memiliki minat dan rasa ingin tahu. Minat mengarahkan perhatian ke hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan mengetahui terdapat unsur penilaian. Orang akan memperhatikan dan mengetahui apa yang ia anggap bernilai, dan rasa ingin tahu mendorong untuk bertanya dan menyelidiki apa yang dialaminya dan menarik minatnya. Pikiran dan penalaran. Kegiatan pokok pikiran dalam mencari kebenaran dalam pengetahuan adalah penalaran. Nalar dalam kehidupan kita sehari-hari selalu diartikan rasionalitas. Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang telah diketahui sebelumnya. Logika. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Dalam logika, ada 3 rumus yang menjadi dasar-dasar pengetahuan. 1. Silogisme kategoris. 2. Silogisme hipotesis. 3. Silogisme disjungtif. Bahasa. Di samping logika, penalaran juga menggandaikan bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengungkapkan pengetahuannya. Kebutuhan hidup manusia. Dalam interaksinya dengan dunia dan lingkungannya, manusia membutuhkan pengetahuan. Maka, kebutuhan manusia juga dapat mendasari dan mendorong manusia untuk mengembangkan pengetahuannya.